Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut dengan Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya, dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Bumi kita bumi berbencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta. Sedang terpojok ke ujung yang paling sudut, sampai datang janji keselamatan. Dari dunia merdeka, membela semesta yang paling hitam, cahaya dan kelam yang saling memburu, akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus, memekar bunga berjuta warna. Kemuliaan Lebanon dipulihkan, Semara Karmel dan Saron menebar pesona, tak akan lagi. Tangan terkulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku, karena jantung semesta akan dibedah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi. Ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama sampai keempat. Oh datanglah Immanuel. Dalam
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat yang pertama menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat yang pertama, 4, dan 5. Gapuramu lapangkanlah. Jemaat sekalian, kita akan memasuki dalam pengakuan dosa yang akan dilakukan secara berbalasan. Kita berdoa.
Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, kami sibuk mencaci memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-10. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita,
dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni. Salam damai bagi kita semua. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku Berbahagia. Ku berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kita membaca serta melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, bahwa setiap pengharapan akan penantian dipenuhi dengan sukacita dari Kristus. Dan saat di mana kami akan membaca firman-Mu, saat di mana kami akan merenungkan, lembutkanlah hati kami, supaya setiap hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan bertumbuh, berbuah, dan akhirnya boleh menjadi sebuah perilaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunan hikmat dalam pimpinan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dapat memahami kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 126, dan kita akan membacakannya secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak dan Ibu jemaat sekalian akan membacakan ayat yang genap. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus, Sang Terang. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kembali kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu Advent yang ketiga, pada hari ini boleh memberikan sebuah tema, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memulai dengan sebuah kisah tentang seorang anggota majelis jemaat berkunjung ke rumah salah satu anggota jemaat. Terjadi percakapan di antara mereka. Anggota majelis itu bertanya, "Pak, jika Bapak mempunyai 2 sepeda motor, apakah Bapak akan memberikan 1 untuk pelayanan gereja?" Anggota jemaat tersebut menjawab dengan bersemangat, "Wah, saya bersedia, Pak." Anggota majelis itu sangat senang dengan jawaban bapak yang adalah anggota jemaatnya. Kemudian dia bertanya kembali, "Jika Bapak punya 2 ekor sapi, apakah Bapak juga akan berbagi 1 untuk gereja?" Anggota jemaat tersebut menjawab dengan bersemangat kembali. Dia katakan, "Iya Pak, saya bersedia." Anggota majelis itu semakin senang mendengar jawaban anggota jemaatnya dan menganggap bahwa anggota jemaat tersebut adalah orang yang setia, menerapkan nilai-nilai gereja, ajaran gereja, yaitu mau berbagi. Untuk lebih meyakinkan
Akan kesetiaan anggota jemaatnya ini, si bapak anggota majelis kembali bertanya kepadanya, "Pak, jika bapak mempunyai 2 ekor ayam, apakah bapak bersedia memberikan yang seekor untuk gereja?" Kemudian respon dari anggota jemaat itu katakan, tunggu dulu Pak. Bapak pasti tahu kalau saya memang punya 2 ekor ayam. Kalau itu saya belum bersedia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terlihat di dalam kisah yang sederhana ini ingin memberikan sebuah bukti tentang panggilan setiap anak-anak Tuhan di dalam memahami iman percayanya. Kalau tadi sederhana, dia ditanya, dia sadari bahwa saya memang tidak punya. Saya gampang untuk mengatakan saya bersedia. Tetapi ketika di bagian akhir dipertanyakan untuk bisa memberikan ayam, karena dia punya, akhirnya dia menolak untuk memberi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukankah di dalam pengajaran kita sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan, kita memberi bukan untuk mendapatkan, tapi kita memberi karena sudah mendapatkan. Dapat apa Pak Pendeta? Mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga akhirnya kita dimampukan untuk dapat melihat cahaya dan cinta kasih Allah. Dia memberi kepada kita dan kita dimampukan untuk memberi kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya 61 yang tadi kita baca, kita bisa melihat Nabi melihat dirinya sedang melaksanakan tugas hamba. Para tawanan yang dimaksud adalah orang Yahudi pembuangan di Babel. Tahun kemurahan adalah tahun Sabat. Secara tradisi merupakan waktu untuk membatalkan utang dan pembebasan tawanan Ibrani. Nah, kalau pengurapan pada ayat 1 mungkin gambaran yang berarti ditunjuk. Para nabi biasanya diberikan suatu tugas untuk dapat bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih lagi kalau kita melihat bagian ini adalah sebuah perutusan seorang hamba Allah untuk membangkitkan lapisan bawah masyarakat. Nabi di sini adalah pembawa kabar baik. Utusan yang mewartakan keadilan Tuhan. Yang menarik adalah bagian perutusan ini melampaui konteks historis, di mana seorang utusan yang dipakai untuk penggenapan akan janji pembebasan tetap dapat relevan dalam setiap waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, 1 Tesalonika yang kita baca tadi mengingatkan kita, mengajak kita juga untuk melihat bagaimana Paulus mendorong orang Tesalonika untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bergembira, selalu berdoa dan bersyukur. Makanya kekristenan selalu mengajarkan selalu ada alasan untuk mengucap syukur di dalam Kristus. Karena apa? Sekalipun kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak menyenangkan, lihatlah bahwa kita masih tetap kuat. Dan disitulah kita bisa bersyukur, itu semua karena Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur di dalam Kristus. Paulus meminta mereka untuk melakukan hal-hal itu karena semua itu merupakan kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Akhirnya, karena Roh Kudus memperlihatkan diri dalam banyak cara hendaknya diusahakan agar karunia Allah digunakan dengan semestinya dan diakui. Karena hendaknya setiap kita juga mampu untuk dapat menghormati setiap hal-hal yang bersifat karunia pada diri banyak orang. Dan kita tidak menganggap diri kita yang lebih hebat, lebih tinggi apa yang kita punya. Tetapi segalanya harus diuji apakah karunia itu berasal dari Roh atau bukan. Jika karunia itu dari Roh dan karenanya baik, hendaknya dipertahankan. Tetapi jika karunia itu berasal dari si jahat, seharusnya hal itu dihindari dalam segala bentuknya karena berasal dari iblis.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes yang tadi kita baca, kalau kita melihat secara menyeluruh, pasal 1 dari Injil Yohanes ini adalah sebuah pengantar untuk masuk ke dalam keseluruhan bagian Injil, yang memperkenalkan pembaca baik pada konteks Injil itu ditulis, yakni apa yang ia percaya mengenai Allah dalam diri Kristus Yesus dan bagaimana pelayanan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kedudukan yang dimiliki oleh Yohanes ditegaskan dalam kisah kesaksian Yohanes Pembaptis sendiri. Ketika muncul pertanyaan tentang jati dirinya, Yohanes mengarahkan setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang menuju pada pengenalan akan Kristus. Jadi kalau kita memperhatikan bagian pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sangat terlihat bahwa yang dia tunjukkan adalah Kristus itu sendiri. Sekalipun dia mungkin melakukan banyak hal di dalam pelayanan, tetapi fokus orientasinya tetap kepada Kristus sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam ungkapan Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang menunjukkan kerinduan umat akan pembebasan yang mereka nantikan, yang pada saat itu mereka alami. Ada banyak kabar waktu itu mengenai Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Pada saat Yohanes Pembaptis berkata, "Dia yang datang kemudian daripadaku." Ia mewakili seluruh perjanjian lama yang mengarahkan orang kepada Kristus Yesus. Kesempatan bagi Yohanes Pembaptis untuk menyerukan bahwa Mesias sungguh-sungguh akan hadir dan membawa pembebasan bagi umatnya. Saat kita mengimani itu semua, bahwa setiap kita pun mengalami begitu banyak persoalan, penderitaan, bahkan kondisi saat yang tidak menyenangkan seperti ini. Ini pun akan segera berlalu. Tapi yang lebih kita inginkan adalah tetap kita mampu fokus dan berorientasi kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan dengan sepenuh hati panggilan kita sebagai orang-orang Kristen? Atau kita kalah terhadap masalah, kita kalah terhadap situasi? Bukankah kita selalu dikuatkan di dalam firman dan setiap janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita? Kenapakah kita harus meragukan apa yang sedang Dia kerjakan, apa yang Tuhan sedang persiapkan? Saya belajar dari sebuah kisah dari seorang anak. Dia pulang dari sekolah, Bapak Ibu Saudara. Dia dapat tugas dari gurunya, kalau celana dia itu, anak SD, celana dia itu kepanjangan. Jadi gurunya minta tolong potong 5 cm, jangan kepanjangan gitu ya, supaya sama dengan teman-temannya. Nah, sesampai di rumah, dia bertemu dengan mamanya di dapur. Mamanya sedang masak. Wah, mama kalau masak itu diganggu biasanya agak cerewet. Kemudian dia katakan, mama sayang aku kah? Katanya gitu. Aduh nak, kamu itu mama sayang sekali. Kenapa? Mama lagi masak nih, lagi sibuk, katanya begitu. Mama, aku dapat tugas dari bu guru, katanya celanaku kepanjangan, tolong potong 5 cm mah, karena kalau aku yang potong pasti miring-miring. Kemudian mamanya bilang, aduh mama lagi sibuk ini, kamu gak ngeliat ya? Udah, ntar aja ya, ntar, katanya begitu. Kemudian dengan sedih dia berjalan meninggalkan mamanya dan ditemui kakaknya sedang bermain laptop di dalam kamar. Kakak sayang aku kan? Katanya begitu. Kemudian si kakak mengatakan, kamu kan adik kakak satu-satunya, pasti kakak sayang banget sama kamu. Kak, tolongin aku dong, disuruh ibu guru, celana aku kepanjangan, katanya potong 5 cm. Kalau aku yang motong pasti akan miring-miring kak, katanya begitu. Aduh kakak sedang sibuk nih, tugas banyak banget, udah ntar aja ya, katanya begitu. Dengan sedih si adik tersebut dia meninggalkan kakaknya. Dia menuju ke ruang tengah, ada oma yang sedang menyulam. Kemudian dia katakan, Oma sayang aku kah? Wah, kamu cucu kesayangan Oma. Oma, tolong aku, ibu guru suruh aku potong celana aku kepanjangan 5 cm aja Oma.
Kalau aku yang potong pasti miring-miring Oma. Aduh cu, Oma ini lagi nyulam, nanti kelupaan kalau balik lagi ninggalin sulaman, mau nyulam yang mana? Nanti aja ya, katanya begitu. Kemudian si adik ini merasa sedih, Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 orang yang dipertanyakan sayang tetapi tidak ada yang melakukannya. Kemudian dia tinggalkan celana itu di meja, dia masuk ke kamar dengan sedihnya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Si ibu yang ada di dapur, si mamanya, kemudian langsung ingat, aduh kasihan si adik. Nanti bagaimana kalau dia diomelin bu guru karena sudah dapat tugas. Dimatikan kompor, kemudian dia cari si adik. Sebelum ketemu si adik, ketemunya celana. Wah ini celananya, nah. Diukur 5 cm, dipotong, dijahit kecil. Dia tinggalkan kembali lagi ke dapur. Dan kemudian apa yang terjadi lagi, si kakak lagi mengerjakan tugas, dia teringat, aduh adik satu-satunya, kasihan sekali kalau dia tidak mengerjakan apa yang disuruh ibu guru. Berarti aku harus bantu. Dia tinggalkan laptopnya, dia cari si adik. Sebelum ketemu si adik, ketemu celana. Oh ini celananya, dia ukur 5 cm, dia potong dan dia jahit kecil-kecil. Dan dia tinggalkan kembali celana itu dan kembali ke kamarnya. Begitu juga dengan Oma. Dia teringat cucu kesayangannya, kasihan kalau tidak dibantu. Dan kemudian dia cari si adik. Sebelum ketemu adik, celananya ketemu. Wah ini celananya, diukur. Dan kemudian setelah selesai dia kembali lagi untuk menyulam. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi besok? Kumaha si adik pakai celananya semakin pendek. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita ambil pelajaran dari kisah itu? Persoalannya adalah sepenuh hati. Apakah sungguh-sungguh ketika kita ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihiku? Betul kita seringkali mengatakan, Tuhan aku sungguh mengasihimu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah melakukan tugas kita untuk dapat mewartakan sang terang itu, keselamatan yang dia bawa melalui setiap perilaku kita. Mari kita belajar untuk memberi dengan sepenuh hati, agar sang terang sungguh-sungguh kita perkenalkan dalam keseharian. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, siapa yang mengenal Kristus harus berani memperkenalkan Kristus kepada sesamanya. Dengan melakukan apa yang Kristus katakan dan mengatakan apa yang Kristus lakukan. Selamat memaknai Minggu Advent ketiga. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh terurai, yang kami boleh pahami dengan sederhana ketika kami boleh dipanggil untuk tetap menjadi terang Kristus dan menceritakan terang itu di dalam kehidupan kami melalui perkataan dan juga perbuatan. Dan kiranya kami boleh terus dituntun untuk tetap menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang setia sampai kepada kesudahannya. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19, untuk pemerintah pusat dan daerah
di dalam bekerja mengatasi kondisi pandemi. Untuk tenaga medis, relawan Polri dan TNI yang juga turut serta di dalam mendampingi pemerintah. Kami juga berdoa untuk pasien yang sedang dirawat karena terinfeksi COVID-19. Keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Yang kesemuanya memberikan kesedihan. Dan kiranya Tuhan boleh menguatkan keluarga-keluarga yang berduka. Dan Tuhan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Dan semuanya pun akan berlalu di dalam cinta kasih Tuhan dan mereka memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat dan masyarakat yang terkena PHK ataupun tidak dapat bekerja akibat kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan hadirkan saudara-saudara, para sahabat yang boleh menopang mereka. Dan gereja Tuhan juga boleh berperan serta. Kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar dan bekerja bagi saudara-saudara kami yang di rumah. Kiranya semangat itu boleh tetap ada untuk dapat melakukan yang terbaik sekalipun kondisi tidak menyenangkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam proses pengobatan dan pemulihan. Untuk adik Andreas Leonard Sitorus, Ibu Delima Narun, Ibu Noni Sali Gunawan, Bapak P. Girsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Siringoringo, Bapak Anggiat Siringoringo, Ibu Wasti, Bapak Christian Siahaya, Ibu S. Siahaan, Ibu Popi Kaya, Ibu E. Simajuntak, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, Ibu Bintang Siringoringo, Ibu Nelly Tuana Kota, Bapak Frans Sihaya, Saudara Marcel Pelokila, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang sakit tapi kami tidak mengetahui berita mereka. Tuhan pulihkan, kuatkan kondisi tubuh mereka. Kiranya kuasa-Mu boleh bekerja lewat obat-obatan, makanan dan minuman, dan juga hati yang tetap bersyukur, bersukacita di dalam menanti kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang di luar kota, di luar negeri. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Di keluarga mereka, di pekerjaan, pendidikan, dan setiap sosialisasi dengan banyak orang supaya mereka boleh tetap menjadi berkat. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan waktu yang terindah dan juga pasangan yang sepadan, supaya setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam doa dan setiap usaha yang mereka kerjakan, kiranya mereka boleh mendapatkan pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan peningkatan karir. Kiranya Tuhan juga yang boleh berkati di dalam setiap jerih lelah mereka. Setiap talenta dari Tuhan kiranya mereka kembangkan untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang menanti kehadiran buah hati di tengah keluarga. Kiranya setiap apa yang mereka boleh upayakan tidak akan sempurna tanpa pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan kiranya semuanya itu adalah karena kehendak-Mu dan rancangan yang terbaik untuk keluarga di dalam waktu yang indah. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan di GKI Pulau Mas, Bakal Jemaat Harapan Kita Bekasi. Kiranya Tuhan boleh berkati apa yang boleh menjadi sukacita di dalam pelayanan. Terlebih lagi gereja-Mu boleh menjadi berkat di lingkungan jemaat setempat dan juga di lingkungan masyarakat. Dan kami berdoa untuk proses kependetaan, untuk pendeta jemaat, kiranya Tuhan yang boleh tetap sertai di dalam setiap harapan-harapan yang boleh diungkapkan, proses yang sudah dijalani, dan pada waktunya yang terbaik yang Tuhan akan berikan, kiranya itu boleh menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKI Pulau Mas. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan sempurnakan doa ini di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kita akan menyanyikan lagu untuk membawa persembahan kita dari PKJ 149 ayat 1 dan 3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersatu hati untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini juga. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar bahagia
Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dan terus menyaksikan Sang Terang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa Maranatha.